Jungkook terus-menerus disebutkan di berbagai berita TV, acara, dan drama di seluruh dunia. Nama Jungkook BTS sudah tidak asing lagi di masyarakat umum saat ini. Dia adalah orang yang selalu disebutkan oleh non-penggemar setiap kali topik tentang K-pop diangkat. Nama Jungkook telah menjadi nama global. Cara ini muncul hampir di setiap tempat di hampir setiap wilayah di dunia. Baik itu industri musik dan hiburan, sektor pendidikan, politik, acara olahraga, mode gaya hidup, dan teknologi. Jungkook telah berkali-kali disebutkan namanya di luar lingkaran K-pop biasa. Orang-orang yang bahkan tidak mengikuti industri musik dan hiburan dengan seksama mungkin masih mendengar nama Jungkook setidaknya sekali dalam hidup mereka. Mengingat bagaimana dia terus-menerus muncul di media arus utama di seluruh dunia termasuk televisi. Berikut ini adalah beberapa contoh ketika Jungkook disebutkan di acara TV, berita, dan drama di seluruh dunia, membuktikan status superstar globalnya. Selain namanya disebutkan secara acak karena popularitas dan ketenarannya, Jungkook juga disebutkan karena pencapaian dan pengaruh kelas dunianya. Simak daftarnya sebagai berikut. Yang pertama adalah berita dan acara TV yang melaporkan tentang pencapaian dan dampak Jungkook. Yang pertama, program berita Amerika Serikat ABC World News melaporkan pemenang 100 pria paling tampan TC Candler untuk 2018. Saat klip Jungkook diputar, berita menyebutkan John Jungkook yang berusia 21 tahun, vokalis utama dari Korea Selatan band BTS, finish di posisi kedua. Fakta menyenangkan, meskipun dia finish pada posisi kedua pada tahun 2018, tahun berikutnya Jungkook menang dan dinobatkan sebagai pria paling tampan 2019 TC Candler. Yang kedua, saluran TV Arab, Al-Ghad, melaporkan tentang tweet video. Jungkook yang mendapatkan lebih dari 5 juta penayangan meskipun tanpa visual, itu adalah klip nyanyian Jungkook dalam kegelapan. 3. Saluran TV Korea A melaporkan tentang Jungkook memenangkan gelar pria internasional terseksi versi majalah People. Pembawa acara menyebutkan, ini People, majalah Amerika. Mereka mengadakan polling tentang pria seksi dan anggota termuda BTS, Jungkook, memenangkan tempat pertama. Ada kandidat lain dari Inggris dan Amerika Serikat. Fakta bahwa dia memenangkan tempat yang pertama menunjukkan bahwa kehadiran masing-masing anggota BTS berada di tingkat dunia. Kemenangan Jungkook atas gelar pria internasional terseksi, majalah People sebenarnya dilaporkan oleh banyak acara TV internasional di seluruh dunia, termasuk acara TV Yunani, Star Kaukau, dan jaringan GMA, berita TV Filipina. Yang keempat, pada bulan Juli tahun lalu, sebuah acara TV Malaysia, Embas, berbicara tentang Jungkook sebagai idola K-pop yang paling dicari di Google selama total 22 minggu pada paruh pertama tahun 2020. Ini benar-benar menunjukkan volume exposure internasional yang besar untuk menjadi idola K-pop paling dicari di Google. 5. Pada tahun 2019, Jungkook menyebutkan bahwa dia menggunakan Downy dalam obrolan fan cafe dan menyebabkan produk senilai 2 bulan dijual secara nasional dan harga saham pemasok naik 11% hanya dalam sehari. Fenomena tersebut menjadi berita utama TV tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga di negara-negara lain. Sebuah berita TV Indonesia dan Taiwan melaporkan tentang pengaruh besar Jungkook pada penjualan Downy. Lalu yang kedua adalah Jungkook yang disebutkan secara acak di acara TV, drama, dan serial. Yang pertama, sitkom animasi Amerika yang populer, The Simpsons, secara khusus menyebut Jungkook dalam salah satu episodenya, You Kill Hero. Cletus yang tumbuh terpisah dari keluarga dan teman-temannya setelah ketenarannya yang tiba-tiba berkata kepada Mark, keluarga saya sekarang adalah Carrie Underwood, Taylor Swift, dan semuanya Mumford. Dan semua orang di BTS kecuali Jungkook, dia terlalu cantik untuk seleraku. Yang kedua, John Oliver menyebut Jungkook di acara populernya, HBO Last Week Tonight. Saat memberi pengarahan tentang kemunculan penggemar K-pop sebagai sekutu gerakan Black Lives Matter, ia memutar video klip Jungkook buatan penggemar dan berkomentar, "Wow, aku tahu, aku hanya menyatakan yang sudah jelas di sini, tapi Jungkook bisa saja secara objektif mendapatkannya, dan terus terang K-pop telah memproduksinya sementara penggemar pop Amerika terjebak dengan Adam Levine." Jungkook adalah satu-satunya selebriti K-pop yang disebutkan secara khusus di sana. Yang ketiga, Jungkook disebutkan dalam drama Korea populer Crash Landing on You yang dibintangi oleh Hyun Bin dan Son Ye Jin. Dalam adegan di mana karakter Son Ye Jin bertemu dengan seorang gadis di Pyongyang, Korea Utara,
Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai ARMY dengan Jungkook sebagai biasnya. Masih banyak drama Korea lainnya yang secara acak menyebut Jungkook, di antaranya adalah Pop Out Boy, Blessing of the Sea, Mr. Sunshine, Roller Coaster Reboot, dan banyak lagi. Yang keempat, Jungkook disebutkan di acara Netflix Team Kylie bersama Jin dan Suga. Salah satu karakternya, Ray Ray berkata, "Kuharap pria-pria dari BTS ada di sana. Aku kalah dengan Jin dan Suga, tapi aku akan sah jika aku bertemu Jungkook." Jungkook disebutkan untuk kedua kalinya di tim Kylie ketika karakter menyanyikan lagu di kapal pesiar. Bersama-sama mereka menyanyikan Jungkook. Yang kelima, Jungkook bersama Dio EXO disebutkan dalam film komedi Filipina The Banty Sister. Karakter tersebut berkata, "Beritahu Jungkook BTS, Dio EXO bahwa ketika aku menjadi hantu, aku akan mengunjungi mereka saat mereka mandi." Yang keenam, seorang pengadu dalam reality show Filipina populer, Ravi Tulfo in Action, menuduh istrinya berselingkuh dengan seorang pilot. Dengan harapan bisa menambal hal-hal di antara mereka berdua, Ravi Tulfo menawari mereka bulan madu kedua yang disponsori di luar negeri. Namun sang istri menolak tawaran tersebut dan berkata kepada suaminya, "Meskipun itu Korea Selatan, bahkan jika Anda membawa Jungkook tepat di depan saya tidak akan berlutut di hadapan Anda lagi, saya selesai." Yang ketujuh, Jungkook disebutkan oleh pembawa acara TV top Korea, Kim Song-jo dalam acara TV MBC. Dia membual tentang timnya yang seperti Yoona di SNSD dan Jungkook di BTS. "Visual kami adalah yang center, pidato kami adalah yang center, keandalan kami adalah center, aman untuk mengatakan kami adalah Jungkook dari acara ini. Pemirsa ingin orang-orang yang dapat diandalkan berada di tengah seperti Yoona di SNSD dan Jungkook di BTS." 8. Acara TV Korea I'm Gochujang mengunjungi sebuah keluarga di Mesir. Karena acara tentang Gochujang, pesta merica Korea, putri dari keluarga bernama Basmala menunjukkan video Jungkook yang sedang makan tteokbokki yang dibuat dari Gochujang. Basmala menyatakan bahwa Jungkook adalah biasnya, dan ketika diminta untuk menyebutkan satu lagu BTS yang terkenal, dia menyanyikan lagu solo Jungkook Euphoria. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.